Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini contoh khalisatan artinya murni. Demikian juga Allah sebutkan dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala tentang makna khalus, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada binatang ternak tersebut ada pelajaran bagi kalian. Kami keluarkan dari perutnya susu yang murni, labanan khalisan, susu yang khalis, kha lam sad, susu yang murni. Yang kami keluarkan di antara kotoran dan darah yang mudah untuk diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Nah, kalau Anda ingin mengerti apa makna ikhlas, lihatlah ayat ini. Ambillah segelas susu, lihatlah susu tersebut murni, tidak tercampur dengan satu tetes darah pun dan tidak tercampur dengan satu titik kotoran pun. Kalau ada susu tercampur dengan satu tetes darah, tidak dikatakan susu murni. Kalau ada susu tercampur dengan satu titik kotoran, tidak dikatakan susu murni. Itulah kemurnian, itulah keikhlasan. Oleh karenanya, seorang tatkala ingin ikhlas, apa makna ikhlas? Ikhlas maknanya alla tatluba ala amalika, ya, syahidan ghairallah wala mujaziyan siwahu. Kata sebagian salaf, yang dimaksud dengan ikhlas yaitu tatkala kau beramal, kau tidak ingin mencari saksi yang melihatmu selain Allah. Yang kau inginkan yang penting Allah sudah lihat, sudah selesai. Dan kau tidak berharap pemberi balasan kecuali Allah semata. Yang penting Allah sudah tahu, Allah akan kasih balasan. Saya tidak butuh dari yang lain. Itu namanya ikhlas. Itu namanya ikhlas. Oleh karenanya syiarnya orang-orang yang ikhlas Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sungguhnya kami ini memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak butuh dari kalian jazaan, balas budi, wala syukuran, dan terima kasih kami enggak perlu. Orang yang dibantu jangan kurang ajar juga ya. Lihat ayat itu kan, saya tidak mau terima kasih. Allah bilang tidak perlu terima kasih. Bukan begitu. Ente yang dikasih bantuan diperintahkan oleh Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Yang satunya Allah yang bersedekah disuruh jangan minta terima kasih, yang disedekahin diajarin oleh Nabi untuk berterima kasih. Oleh karenanya, ya, itu adalah syiar dari ikhlas, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balas budi dan kami tidak butuh terima kasih, apalagi pujian dan yang lainnya. Jadi kita tanamkan dalam diri kita ini. Ikhlas, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perkara yang sangat berat, ya, akan tapi ya, bisa diusahakan dan sangat mungkin diusahakan, ya. Yang penting seorang berjuang dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah sampai pada tahapan ikhlas, dia akan bahagia. Dia akan bahagia karena yang selalu dia pedulikan adalah bagaimana penilaian Allah terhadap saya. Bagaimana saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu dia pikirkan. Dia tidak terlalu pikirkan bagaimana penilaian orang lain. Dia tidak peduli. Yang dia pedulikan bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa perkara yang perlu kita bahas tentang masalah ikhlas. Di antaranya yang perlu antum tahu bahwasanya ikhlas itu sangat berpengaruh tentang besar kecilnya pahala seseorang. Besar kecilnya pahala seorang boleh jadi amalannya sama, namun kalau dia ikhlasnya luar biasa maka pahalanya menjadi besar. Kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, "Rubba amalin shaghir tu'azzimuhu niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena niatnya kurang tulus, ikhlasnya kurang. Ikhlasnya kurang. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya tatafadhalul a'mal bima yatafadhal ma fil qulub. Bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang ada di hati dari keimanan dan keikhlasan. Makanya kita tidak heran tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah seorang wanita pezina yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Gara-gara memberi minum seekor anjing. Dalam hadis Abu Hurairah kata Rasulullah SAW, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash idh ra'athu baghin min ghaya bani Israil." Tatkala ada seekor anjing yang kehausan, ya. Dia sangat haus dan hampir-hampir mati karena kehausan. Sementara di hadapan dia ada air. Dia ingin ambil air tersebut, tapi air tersebut di sumur, dia tidak bisa berenang. Anjing tersebut tidak bisa berenang, maka dia muter-muter. Keselamatan ada di hadapan dia, namun tidak bisa dia raih. Ini menyedihkan anjing ini, muter-muter. Tahu-tahu ada seorang wanita pezina dari Bani Israel, kasihan melihat anjing ini. Maka dia pun fanaza'at muqaha, kata Nabi, dia pun melepaskan sepatunya. Untuk apa? Untuk mengambil air. Maka dia turun di sumur, dia ambil air,
fasaqathu, kemudian dia pun beri minum kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, faghufira laha bihi, maka gara-gara dia minumkan anjing tersebut, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan karena amalannya. Amalannya banyak orang bisa melakukan, tapi tidak semua orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jadi masalah yang ada di hati, yang membuat Allah memaafkan dia karena apa yang ada di hatinya. Amalan itu hanya sekedar, maksud saya, ya simbolis ya. Ada nilainya juga, tapi yang paling penting adalah yang ada di hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging hewan yang dikorbankan, itu tidak akan sampai kepada Allah. Darah-darah yang mengalir karena berkorban karena Allah juga tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah takwa hati. Ya, percuma seorang menyembelih misalnya 10 ekor sapi tatkala Idul Fitri, Idul Adha, tapi niatnya tidak beres. Karena sapi tersebut tidak akan sampai kepada Allah, dagingnya, darahnya tidak. Yang sampai adalah ketakwaan dia tatkala dia menyembelih hewan-hewan tersebut. Itu yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal dinilai, tapi yang paling penting adalah masalah hati. Lihat wanita ini, dimaafkan oleh Allah karena masalah hatinya. Masalah hatinya. Mungkin dia pun tidak terbetik dalam dirinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena keikhlasan dalam dirinya membuat Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Tatkala dia membantu anjing tersebut, ya, tidak ada yang melihat dia. Ini menunjukkan indikasi dia ikhlas. Tidak ada yang melihat dia, maka dia bantu. Yang kedua, dia melakukan pekerjaan yang sulit. Wanita turun ke sumur, ini bukan pekerjaan ringan. Kemudian ambil air, kemudian berikan kepada anjing, ya. Ini butuh orang yang ikhlas sehingga sabar dalam melakukan suatu amalan. Yang ketiga, apa yang bisa diharapkan dari anjing tersebut? Anjing tersebut tidak mungkin setelah diberi minum kemudian mengatakan jazakillah khairan. Tidak mungkin. Tidak mungkin mengatakan syukran, tidak ada ya. Dia mengatakan sampai ketemu lagi, tidak ada seperti itu. Sudah. Setelah itu dia pergi. Ini menunjukkan dia ikhlas. Lihat bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, dia melihat ada tangkai dahan yang mengganggu orang di jalan, dia pindahkan. Gara-gara dia pindahkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah amalannya. Amalan itu sebab, tapi yang Allah lihat adalah hatinya tatkala dia mengamalkan amalan tersebut. Padahal amalan memindahkan gangguan dari jalan itu amalan yang paling rendah dalam cabang-cabang keimanan. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah, adnaha imatatul adha 'anit tariq. Kata Nabi SAW, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah memindahkan gangguan dari jalan. Ini paling rendah. Ternyata orang tersebut melakukan amalan yang paling rendah, diampuni oleh Allah. Kenapa? Masalah hati. Oleh karena saya katakan, antum kalau ikhlas luar biasa, amalan antum akan diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa jadi seorang salat sama-sama di saf yang sama. Mungkin berdampingan, berjajaran. Mungkin gaya salatnya sama, tapi pahalanya antara langit dan bumi. Yang bedakan apa? Masalah hati, kekhusyuannya, keikhlasannya, ketulusannya. Maka perhatikan masalah hati, ini sangat membantu Anda untuk bisa meraih pahala yang sangat besar.